Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya saya bisa hadir dan mempresentasikan proposal penelitian ini. Yang terhormat, dosen pengajar mata kuliah metodologi penelitian, Bapak Oktojaya Abrioso SIKOM MM. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani, jurusan manajemen angkatan tahun 2019 dengan NIM 1961224. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian dengan judul Pengaruh Persepsi Kemudahan dan Fitur Layanan terhadap Minat Penggunaan e-wallet pada Aplikasi Dana, Studi Kasus pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Sebelumnya, saya akan membacakan poin-poin yang akan saya paparkan di dalam presentasi proposal penelitian ini. Yang pertama adalah latar belakang dari judul proposal penelitian ini. Yang kedua ada kajian teori, dan yang terakhir adalah metodologi penelitian di mana terdapat cara atau pengambilan data untuk melengkapi laporan proposal penelitian ini. Latar belakang. Globalisasi teknologi menjadi perhatian umum di era kini yang sangat cepat. Pesatnya kemajuan teknologi informasi menghantarkan pada banyak pilihan bisnis baru, dengan semakin maraknya transaksi perusahaan yang dilakukan serba elektronik. Karena keberhasilan kemampuan teknologi ini, siapapun sekarang dapat dengan mudah melakukan pembayaran di mana saja dan untuk siapa saja. Masyarakat saat ini sangat bergantung pada berbagai layanan teknologi yang tersedia. Gojek, Shopee, Gokar adalah contoh dari teknologi saat ini. Masyarakat dengan pendapatan tinggi serta masyarakat dengan tingkat pendapatan terendah juga terlibat dalam kebiasaan konsumsi ini. Kini mudah bagi masyarakat untuk menemukan barang-barang yang diinginkan tanpa harus berpergian jauh asalkan menggunakan situs internet untuk melakukannya. Dompet digital atau e-wallet adalah layanan elektronik untuk menyimpan data dan instrumen pembayaran. Masyarakat kini dapat menyimpan data dan melakukan berbagai jenis transaksi keuangan seperti pembayaran listrik, air, BPJS, dan kebutuhan lainnya baik secara offline maupun online. Dana adalah salah satu platform yang diciptakan Indonesia saat ini. Dana merupakan dompet digital yang menyediakan fasilitas infrastruktur yang memungkinkan masyarakat untuk melakukan transaksi pembayaran non-tunai dan non-kartu. Meskipun Dana terbilang masih baru dalam lingkup vintage, Dana berhasil menduduki peringkat ketiga dalam kategori download terbanyak setelah aplikasi GoPay dan OVO pada tahun 2019. Hingga tahun 2020, dompet digital Dana telah mencatat total lebih dari 45 juta pengguna aplikasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis dapat mengidentifikasikan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah, apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau? Yang kedua, apakah fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau? Yang ketiga adalah, apakah persepsi kemudahan dan fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau? Tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Yang kedua, untuk mengetahui apakah fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Yang ketiga adalah untuk mengetahui apakah persepsi kemudahan dan fitur layanan berpengaruh bersama-sama terhadap minat penggunaan e-wallet aplikasi Dana pada Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian dalam hal ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kegunaan ilmiah. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam sistem berbayar suatu usaha dan konsumsi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kegunaan praktis. Diharapkan bisa menambah pengetahuan bagi peneliti itu sendiri maupun pada masyarakat dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti lainnya. Yang ketiga, kegunaan bagi penelitian. Digunakan sebagai informasi, acuan, masukan, serta bahan pertimbangan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti seminar usulan, penelitian, dan penyusunan skripsi. Yang keempat, kegunaan bagi objek.
Diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dasar informasi dan bahan masukan pada masyarakat khususnya Kota Tanjung Pinang untuk mengetahui lebih dalam lagi kegunaan dan manfaat dari aplikasi berbayar digital Dana dalam kehidupan sehari-hari. Kajian teori yang pertama adalah pengertian manajemen dan pengertian manajemen pemasaran. Manajemen menurut Hikmat dalam Rosita et al. 2020 menyatakan bahwa manajemen adalah ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia secara efektif yang didukung oleh sumber-sumber lainnya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan tertentu seperti pendidikan. Lalu menurut Daryanto dalam Sumarsit Atik Budi Parianti et al. 2022, manajemen pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok mendapatkan kebutuhan dan keinginan mereka dengan menciptakan, menawarkan, dan bertukar sesuatu yang bernilai satu sama lain. Selanjutnya, kajian teori dalam variabel pertama ialah persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan menurut Andrianto dalam Utami 2020 sebagaimana seorang percaya bahwa menggunakan teknologi akan bebas dari suatu usaha. Kemudahan memiliki arti tidak ada kesulitan atau tidak memerlukan usaha keras saat menggunakan teknologi tersebut. Adapun indikator persepsi kemudahan, yang pertama ialah easy to learn, yaitu mudah dipelajari. Yang kedua ada easy to use, yaitu mudah digunakan. Yang ketiga ada timelines, yaitu sistem informasi. Yang keempat ialah becomes skillful, yaitu jadi terampil. Kajian teori dalam variabel yang kedua adalah fitur layanan. Menurut Agustina dalam I Dewa Gede Sayang Adiyatnya 2021, fitur layanan merupakan salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen dalam menemukan atau memutuskan melakukan transaksi secara online ataupun tidak. Adapun indikator dalam fitur layanan ini adalah yang pertama, kemudahan akses informasi tentang produk atau jasa, yang kedua, keberagaman layanan transaksi, yang ketiga, keberagaman fitur, dan yang keempat adalah inovasi produk. Selanjutnya, kajian teori dalam variabel Y atau variabel terikat ialah minat penggunaan. Menurut Davis dalam Wintaka 2020, minat menggunakan didefinisikan sebagai suatu tingkatan seberapa kuat keinginan atau dorongan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan tertentu untuk menggunakan sebuah aplikasi. Setelah konsumen mendapatkan pengalaman positif dalam menggunakan sebuah aplikasi, maka akan ada minat yang muncul untuk menggunakan kembali aplikasi tersebut. Dalam hal ini, indikator minat penggunaan yang pertama adalah performance expectancy, yang kedua ada effort expectancy, yang ketiga ada social influence, dan yang terakhir adalah facilitating condition. Kerangka berpikir. Dalam hal ini terdapat dua variabel bebas dan satu variabel terikat. Variabel pertama atau X1 ialah persepsi kemudahan dengan indikator mudah dipelajari, mudah digunakan, sistem informasi, dan jadi terampil. Lalu yang kedua adalah variabel bebas yang kedua ialah fitur layanan, yakni kemudahan akses informasi tentang produk atau jasa. Yang kedua, keberagaman layanan transaksi. Yang ketiga, keberagaman fitur. Dan yang keempat, inovasi produk. Dan variabel terikatnya, yaitu variabel Y adalah minat penggunaan dengan indikator performance expectancy, effort expectancy, social influence, dan facilitating condition. Hipotesis dalam penelitian ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah persepsi kemudahan berpengaruh terhadap minat penggunaan, yang kedua, fitur layanan berpengaruh terhadap minat penggunaan, dan yang ketiga adalah persepsi kemudahan dan fitur layanan berpengaruh secara bersama-sama terhadap minat penggunaan. Jenis penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini ialah jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, yang terlihat dari analisis data melalui kerangka dasarnya, yakni hipotesis dan teori kebenarannya melalui proses verifikasi variabel secara terperinci. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif karena mendeskripsikan secara jelas pengaruh antar variabel satu dengan yang lainnya. Data dalam penelitian ini ialah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan langsung melalui beberapa cara, salah satunya adalah wawancara terhadap informan. Lalu yang kedua ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung melalui literasi buku-buku, artikel, atau jurnal-jurnal terdahulu, serta informasi dari internet yang datanya berkesinambungan dengan variabel yang ingin diteliti. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini
yaitu terdapat 5. Yang pertama ada wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antar dua orang atau lebih yang bertujuan untuk mendapatkan informasi melalui narasumber. Yang kedua ada kuesioner. Menurut Sugiono dalam Alvaris et al. 2021, kuesioner merupakan suatu cara dengan memberikan daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk ditanggapi. Yang ketiga ada observasi. Observasi merupakan penelitian yang dilakukan secara konsisten dan sengaja dilakukan menggunakan peralatan sensorik, terutama mata, dari kejadian yang dapat langsung direkam pada saat kejadian itu berlangsung. Yang keempat ada dokumentasi. Dokumentasi merupakan acuan laporan pada penelitian lebih lanjut. Laporannya berupa catatan peristiwa sebelumnya seperti arsip, makalah, angka-angka, bahkan gambar. Dan yang kelima ada studi pustaka. Studi pustaka merupakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mengumpulkan sejumlah artikel, jurnal, buku-buku yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian. Populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono dalam Elroni et al. 2021 adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek yang mempunyai kuantitas dan ciri khas tertentu, yang mana telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan pada akhirnya. Pada penelitian ini, populasi yang saya ambil adalah seluruh pegawai kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau yang menggunakan e-wallet aplikasi Dana, yang berjumlah 165 orang pada periode Januari sampai Juni 2022. Sampel menurut Sugiono dalam Mujianto 2018 adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam hal ini, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel menggunakan teknik non-probability dengan saturation sampling, yakni berarti bahwa seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel. Dalam hal ini populasinya awalnya adalah 165, maka dalam hal ini sampelnya juga 165 orang. Pegawai dari Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Riau. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada editing, yang kedua coding, yang ketiga scoring, dan keempat tabulating. Editing merupakan proses verifikasi atau yang biasa disebut dengan pengecekan mengenai data yang telah dirangkum. Tujuannya ialah menghindari adanya kesalahan-kesalahan yang terdapat di dalam data atau laporan. Yang kedua, coding. Coding merupakan bentuk pengolahan data dengan memberikan kode-kode pada jawaban yang dikategorikan sama dalam bentuk angka atau huruf yang bertujuan menyederhanakan jawaban. Yang ketiga, scoring. Scoring adalah proses pengubahan data yang bersifat kualitatif menjadi bentuk kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan skala Likert dengan ketentuan sebagai berikut. Jawaban sangat setuju diberi skor 5, jawaban setuju diberi skor 4, jawaban ragu-ragu diberi skor 3, jawaban tidak setuju diberi skor 2, dan jawaban sangat tidak setuju diberikan skor 1. Yang terakhir, tabulating. Tabulating merupakan teknik penyusunan data dengan membuat tabel-tabel yang berisi data yang telah diberi kode atau tanda sesuai dengan analisis yang diinginkan. Teknik analisis data. Analisis data menurut Molong dalam Cahya Ningtyas 2020 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan akhirnya memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal teknik analisis data terbagi menjadi 2, yaitu uji kualitas data dan uji asumsi klasik. Dalam uji kualitas data terdapat uji validitas dan uji reliabilitas. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji heterokedasitas, dan uji multikolinaritas. Dan yang terakhir analisis regresi linear berganda. Uji hipotesis. Dalam uji hipotesis terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama uji T atau uji parsial. Uji T digunakan untuk menguji koefisien secara parsial dari variabel independennya. Lalu uji F atau uji simultan adalah uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan yang terakhir adalah koefisien determinasi R2. Menurut Ghazali dalam Sabrina et al. 2020, koefisien determinasi R2 bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada tabel model summary dan tertulis adjusted
R square. Nilai R2 sebesar 1 berarti fluktuasi variabel dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variabel independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variabel dependen. Dalam hal ini saya juga memaparkan definisi operasional variabel. Yang pertama, variabelnya persepsi kemudahan. Dengan definisi, persepsi kemudahan adalah seberapa besar seseorang percaya bahwa menggunakan teknologi dapat dengan mudah diakses tanpa membutuhkan efforts yang banyak, menurut Davis dalam May, Leni, dan Wijaksana 2020. Dengan indikator yang pertama mudah dipelajari, mudah digunakan, sistem informasi, dan jadi terampil, menurut Sun dan Zhang dalam Aprilia dan Tri 2020. Dengan bulir pertanyaan yaitu 1 dan 2 dalam indikator mudah dipelajari, 3 dan 4 dalam indikator mudah digunakan, 5 dan 6 dalam indikator sistem informasi, dan 7 ke 8 dalam indikator jadi terampil. Lalu definisi operasional variabel yang kedua terdapat variabel fitur layanan. Dengan definisi, fitur layanan merupakan salah satu faktor penting untuk menumbuhkan kepercayaan bagi konsumen dalam memutuskan akan melakukan transaksi secara online atau tidak, menurut Agustina dalam Idewa Gede Sayang Adiyatnya 2021. Dengan indikator, yang pertama kemudahan akses informasi tentang produk atau jasa, yang kedua keberagaman layanan transaksi, yang ketiga keberagaman fitur, dan yang keempat inovasi produk. Menurut Pon dalam Teriadi dan Ginting 2015. Bulir pertanyaan 1-2 terdapat dalam indikator yang pertama, yaitu kemudian akses dan informasi tentang produk atau jasa. 3 dan 4 dalam indikator yang kedua, keberagaman layanan transaksi. Bulir pertanyaan 5 dan 6 pada indikator keberagaman fitur. Lalu bulir pertanyaan ke-7 dan 8 dalam indikator inovasi produk. Lalu definisi operasional variabel yang terakhir yaitu variabel Y, yaitu minat penggunaan. Minat menggunakan didefinisikan sebagai suatu tindakan seberapa kuat keinginan atau dorongan seseorang dalam melakukan sebuah tindakan tertentu untuk menggunakan sebuah aplikasi. Setelah konsumen mendapatkan pengalaman positif dalam menggunakan sebuah aplikasi tersebut, maka akan ada minat yang muncul untuk menggunakan kembali aplikasi tersebut, menurut Davis dalam Wintaka 2020. Dengan indikator yang pertama performance expectancy, yang kedua effort expectancy, dan yang ketiga social influence, serta yang keempat facilitating condition menurut Van Kates et al. Dalam Cynthia Kumala et al. 2020. Dengan bulir pertanyaan 1-2 dalam indikator yang pertama yaitu performance expectancy, bulir pertanyaan ketiga dan 4 dalam indikator effort expectancy, bulir pertanyaan 5 dan 6 dalam indikator social influence, lalu bulir pernyataan 7 dan 8 dalam indikator facilitating condition. Dan dalam 3 definisi operasional variabel tersebut menggunakan skala Likert. Baiklah, sekian dari pemaparan presentasi proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak penyampaian kata yang salah. Akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.